Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Juwita Indah Baramasari. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan program interpretasi lingkungan di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Nah, untuk pengelolaan nih, kegiatan pengelolaan ini perlu mengintegrasikan perencanaan program interpretasi lingkungan ke dalam rencana pengelolaan Taman Wisata Alam Kawah Ijen sebagai kegiatan ekowisata. Nah, perlu pembentukan lembaga khusus atau pemandu interpretasi di bawah naungan pengelolaan kawasan guna mengkoordinir untuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Nah, untuk meningkatkan kepuasan pengunjung nih, perlu ditingkatkan melalui pelayanan interpretasi tersebut. Nah, untuk metode penelitiannya, ini pengunjung merupakan suatu unsur kegiatan interpretasi lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, oleh karena itu, perencanaan program interpretasi yang dilakukan dan dilaksanakan harus sesuai dengan karakteristik pengunjung. Nah, untuk metode pengambilan data ini yang digunakan adalah untuk menghasilkan program wawancara. Nah, program wawancara ini dilakukan terhadap 100 pengunjung, dapat memperlihatkan komposisi pengunjung, motivasi, dan preferensi pengunjung Taman Wisata Alam Kawah Ijen ini. Nah, Taman Wisata Alam Kawah Ijen ini merupakan kawasan pelestarian alam dengan potensi dan keunikan kawasan sebagai sasaran rekreasi dan pariwisata bagi masyarakat dan pengunjung. Nah, visi dan misi pengelolaan Taman Wisata Kawah Ijen ini yaitu untuk mewujudkan kegiatan ekowisata. Namun, ekowisata di kawasan ini belum dikembangkan dengan optimal, dan program pendukung konservasi kehutanan ini masih terbatas. Untuk itu, diperlukan perencanaan program untuk membantu meningkatkan interpretasi lingkungan agar membantu pengunjung untuk mengetahui dan memahami potensi kawasan yang meningkatkan kepuasan pengunjung ini. Nah, selanjutnya untuk itu, program interpretasi ini yang disusun dengan bertemakan eksplorasi biodiversitas dan keunikan kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen dengan target sasaran pengunjung kelompok umur remaja, dewasa, dan orang tua. Teknik interpretasi yang digunakan yaitu teknik interpretasi langsung atau personal service. Dalam pendukung pengembangan ekowisata, maka pelibatan masyarakat sekitar kawasan ini sangat diperlukan dalam perencanaan program interpretasi lingkungan adalah sebagai jasa pemandu atau interpreter yang berkualitas dan berkompeten. Nah, objek interpretasi lingkungan di Taman Wisata Alam Kawah Ijen ini yang pertama ada objek interpretasi lingkungan di Taman Wisata Alam Kawah Ijen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu objek interpretasi biologi, fisik, dan sosial. Yang kedua, berdasarkan hasil identifikasi keanekaragaman potensi objek interpretasi biologi di Taman Wisata Alam Kawah Ijen, sebagian besar itu bergantung pada jenis kelimpahan flora dan fauna di Kawah Ijen. Yang ketiga yaitu potensi objek interpretasi. Nah, di objek interpretasi sosial ekonomi ini di Taman Wisata Alam Kawah Ijen merupakan aktivitas penambangan dan pemikul belerang dapat dijadikan suatu salah atraksi wisata menarik bagi pengunjung. Yang keempat yaitu ada potensi objek interpretasi fisik. Dalam pengelompokannya berupa objek-objek yang dimiliki kelola fisik, yaitu kelola fisik yang menarik daya tarik wisata
dan juga dapat dijangkau oleh pengunjung dalam kegiatan wisata. Nah, selanjutnya, pengunjung ini merupakan unsur dalam kegiatan interpretasi lingkungan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, program perancangan interpretasi yang akan direncanakan harus sesuai dengan karakteristik pengunjung. Itu hal yang penting ya. Nah, kemudian dari hasil wawancara tersebut dilakukan terhadap 100 pengunjung untuk dapat memperlihatkan komposisi pengunjung, motivasi, preferensi pengunjung Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Yang selanjutnya ini, karena sebagian besar atau 48% pengunjung termotivasi untuk mengunjungi kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen karena ingin menikmati fenomena alam berupa blue fire. Nah, blue fire ini bagus banget. Nah, untuk preferensi pengunjung dapat meningkatkan pengalaman pengunjung ketika mengunjungi kawasan Kawah Ijen ini dengan keunikan kawasan yang dimiliki, sehingganya dapat memberikan pengalaman yang mengesankan bagi si wisatawan. Dan oleh karenanya, pasti wisatawan akan tertarik dan tergiur dan kemudian akan mengajak seluruh wisatawan lainnya untuk mengunjungi Taman Wisata Alam Kawah Ijen ini. Nah, di keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar Kawah Ijen ini yaitu yang pertama, kepadatan penduduk. Nah, di sekitar Taman Wisata Kawah Ijen ini sebagian besar berada di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi di tahun 2014 sebesar 24,208 jiwa di Banyuwangi. Nah, yang kedua yaitu mayoritas masyarakat sekitar kawasan ini menganut agama Islam. Religius banget ya. Nah, yang selanjutnya, di sekitar kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen ini saat ini sudah terdapat fasilitas pendidikan dan kesehatan atau puskesmas. Jadi sungguh terjangkau, apabila ada yang sakit bisa langsung diobati di puskesmas tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis mata pencaharian. Sebagian besar masyarakat sekitar kawasan ini adalah penambang atau pemikul belerang yang dijadikan salah satu objek wisata yang bisa dilihat langsung oleh wisatawan di Kawah Ijen ini. Nah, dan sisanya ini adalah sebagai pedagang atau penyedia jasa wisata di berkebunan atau di Kawah Ijen ini. Bisa saja seperti sayuran, bisa dibilang. Nah, ini adalah peta penutupan Kawah Ijen seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis dan alternatif solusi. Nah, di perencanaan pemrograman ini, perencanaan program interpretasi lingkungan ini disesuaikan dengan objek-objek utama yang dijadikan sebagai objek interpretasi. Itu yang terpenting. Sebagai eksplorasi biodiversitas dan keunikan di Taman Wisata Alam Kawah Ijen ini. Dan yang selanjutnya yaitu keterlibatan masyarakat. Nah, di keterlibatan masyarakat ini sangat penting sekali dibutuhkan karena kegiatan interpretasi akan lebih efektif apabila interaksi dengan melibatkan masyarakat sebagai seorang interpreter. Tentunya akan menjadi peluang besar untuk menarik wisatawan. Dan yang selanjutnya yaitu pengembangan di sektor ekowisata. Nah, seperti itu contoh gambarnya di Taman Wisata Alam Kawah Ijen ya. Ini sungguh bagus banget dan ini masih alami sekali tentunya. Nah, di pengembangan ekowisata akan berjalan secara optimal apabila didukung melalui kegiatan interpretasi. Nah, sebagai salah satu bentuk komunikasi yang dapat digunakan dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengunjung mengenai kawasan yang dikunjungi, serta untuk meningkatkan kepuasan pengunjung tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Saya akhiri
diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.